Ini kayak perlu masuk itu. Belum mulai. Aku boleh nggak di sana? Jauh. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Ricis dan Basiri dan Ibu menghadiri sidangnya sidangnya Mbak Oki. Alhamdulillah sukses, cukup tertantang untuk melanjutkan sekolah nanti. Sekarang saya urus anaknya dulu. Alhamdulillah tadi juga Mbak Mona ikut, tapi waktu ketok palu sidang tidur. Perkembangannya gimana? Mona yang udah 3 bulan gimana, Cis? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Alhamdulillah di usia 3 bulan kata dokter all good. Alhamdulillah tidak ada kendala dan alhamdulillah semakin gembil gitu. Cis, kemarin Mona udah sempat bisa belajar berenang, seperti apa sih, Cis? Iya, Mona udah berenang, udah sit up, udah jalan kaki, udah apa lagi dia? Udah terbang, udah banyak ya. Suka ibunya lah dia mengapain. Bakal khawatir diajarin berenang ini? Enggak sih, karena alhamdulillah dari dokter anak juga udah bilang Mona sehat, baik-baik aja. Dari sekolah berenangnya juga, Aqua Babies-nya juga udah emang punya kriteria khusus untuk bayi berenang, dan alhamdulillah sejauh ini justru setelah semakin berenang malah makin aktif anaknya gitu. Kenapa Cis lebih milih ke masukin Moana untuk belajar berenang dari ini? Karena kalau kuda belum bisa ya. Jadi berenang dulu yang dia udah bisa, bulu tangkis juga belum bisa ya. Masa-masa menikmati sebagai seorang ibu. Masa-masa menikmati menjadi seorang ibu luar biasa, dan perbedaannya menurut Ricis sangat signifikan, dimana yang kalau dulu belum punya anak tuh perbanyak pekerjaan di luar, perbanyak kerja sama orang lain, dan perbanyak aktivitas di luar. Kalau sekarang tuh di rumah, ikut ngurus anak, ikut melihat perkembangan anak, dan kayak sekarang di rumah kosong, Moana ikut kesini gitu-gitu sih. Jadi emang lebih mengurangi beberapa pekerjaan. Jadwal berenang Moana hari apa aja? Alhamdulillah channel YouTube udah kembali lagi kurang lebih 2 hari yang lalu. Alhamdulillah pelaku masih baik karena cuman ngunci-ngunciin video dan gak ganti rekening ya. Jadi insya Allah masih rezeki. Udah ketahuan belum kan dari mana itunya pelaku? Kalau nggak salah kan dia orang Amerika, jadi emang bukan dari Indonesia. Jadi alhamdulillah karena udah dibalikin, untuk buku kita buka lembaran baru. Tapi fotonya pasti seorang Amerika itu ya? Subscribers kemarin kalau nggak salah sempat berkurang 100.000, tapi setelah ditinjau balik udah kemarin bikin 3 konten kalau nggak salah sempat trending, udah balik lagi seperti semula, mudah-mudahan. Sempat ada kerugian nggak dari akun ini? Sempat ada kerugian? Kerugian belum ngecek, karena kan kalau dibilang pemasukan AdSense kan dia per bulan ya, jadi di tanggal akhir bulan itu dia baru masuk. Nah yang setelah dia ini kita belum cek lagi, cuma kita udah antisipasi kalau misalnya masuknya nggak sejumlah sebelumnya, kita juga udah ikhlas sih, nggak apa-apa, yang penting balik sih. Apa langkah ke depan kamu biar nggak di-hack lagi? Ini orang kantor saya nggak ngurus, soalnya orang kantor saya yang ngurus. Berarti ini pertama kali yang di-hack? Pertama kali, dan semoga nggak ada lagi ya, mudah-mudahan. Ricis itu kerja sama YouTube kah atau sama pihak IT? Kerja sama YouTube, sama orang Google Asia-nya juga. Kemarin juga dibantu sama kurang lebih 8-10 orang dari Google Asia-nya juga. Jadi memang kemarin Ricis tinggal menunggu aja di rumah, tinggal tunggu kabar aja gitu. Sampai lapor ke cybercrime nggak Cis? Kenapa? Sampai lapor ke cybercrime nggak? Enggak sih, karena ya ikhlas aja. Kalau nggak balik ya udah, kalau balik alhamdulillah, udah gitu aja. Yang penting punya 2 channel aja. Antisipasi untuk? Supaya nggak di-hack lagi. Itu orang kantor saya nggak ngurus, saya nggak tahu cara kalau masalah isi-isinya gitu. Cis, yang Moana dijodohkan sama Renes gimana? Oh itu bercanda aja, kemarin kan Mama Rita juga keceplosan doang, karena kan kita menghadiri acara bajunya Mama Rita, terus Mama Rita ketemu Moana langsung gendong, langsung suka gitu, dan ceplos-ceplos aja yang bercanda doang. Cis kemarin sempat kasih Mana orangnya? Udah pulang, Mbak Cindy. Kita doain aja yang terbaik dari kakak keduanya Ricis, mengalami keguguran kedaluarsa anak ketiga seharusnya ya. Dan itu banyak banyak membuat kita, dan terutama aku sebagai adik bungsunya, belajar bahwa kehamilan orang-orang memang beda-beda ya. Mungkin kalau kehamilannya Bunda Cindy memang kemarin tuh memang belum cukup kuat, dan kalau nggak salah beliau memang belum sadar ketika udah usia 8 minggu baru sadar, tiba-tiba udah
udah nggak ketolong gitu. Apa sebelumnya yang ketika kamu lagi live sama suami gimana nih? Kenapa? Menanggapi haters saat kamu sedang live bareng suami? Kamu bilangnya apa? Ya katanya tidak menumpang hidup. Enggak sih, karena kalau misalnya prinsip aku sama suami itu kan kita hidup bersama-sama, semua tanggung sama-sama. Jadi kalau misalnya di dalam numpang hidup sih, kalau dari aku pribadi enggak ya, karena kita berdua menanggung semuanya secara bersama-sama. Tapi suami foto suami yang beredar juga yang dengan wanita lain gimana Cis? Kenapa? Foto suami juga beredar lagi dengan Aku wanita nggak lain. lihat sih. Nah, maksudnya menyesali nggak ada foto itu beredar lagi dengan wanita lain suami? Nah, karena aku belum lihat, jadi nggak tahu. Cuman apapun yang sudah terjadi, tetap mohon doanya untuk rumah tangga saya yang baru seusia jagung. Jadi ya apapun yang terjadi, semoga Allah selalu melindungi rumah tangga kita semua. Lebih menjaga hati dan belajar seperti apa Cis? Pembelajaran dan lebih menjaga Nah, hati kalau juga. kita saling percaya aja, karena juga alhamdulillah kita saling percaya, suami percaya sama Rici, Rici percaya sama suami, dan kita selalu komunikasi. Icis ada head comment dibilang kalau Rian nggak kerja demi kesibukan mulu. Emang sebenarnya Ini nggak ditemenin sekarang. Ya, jadi memang kan nggak semua dilihat oleh mata manusia ya. Jadi apapun yang keluarga saya, apapun yang kita lakukan, cuman kita dan keluarga yang tahu, intinya sih gitu. Karena kan mungkin orang lain memang cuman lihat di luarnya. Makasih banyak ya anak saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Ricis. Dasar. Arif dipanggil. udah belum, udah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama saya sekeluarga, masih ada Ricis di atas, ada adik saya, adik saya di atas, dan juga suami kami mengucapkan terima kasih teman-teman hadir dalam sidang promosi dokter saya. Hari ini memang untuk saya pribadi hari yang membahagiakan, karena alhamdulillah akhirnya bisa menyelesaikan perpindahan lagi. Jadi memang di tahun 2016 saya mengambil 2 kuliah dan teman sekalian, yang mana pada saat itu berfokus di satu kampus terlebih dahulu, dan sudah selesai tahun 2020 kemarin, dan sekarang alhamdulillah bisa selesai lagi. Itu juga tentunya izin dari Allah dan support, dukungan, pertolongan dari orang-orang sekitar, terutama dari suami, karena saya pribadi termasuk orang yang nanti aja lah, atau mau diselesaikan kali ya, seperti itu. Tapi beliau yang selalu support sampai akhirnya alhamdulillah hari ini bisa selesai. Memang ada yang berbeda dengan wisuda atau dengan sidang promosi dokter saya di tahun 2020, 2 tahun silam, karena 2 tahun silam kita dari di situ. Karena 2 tahun silam saya wisuda didatangi oleh papa, almarhum papa. Namun kali ini almarhum papa sudah tiada, dan hari ini didatangi oleh ada Icis juga, ada suami juga, dan keluarga lain dari pesantren Fakultas juga. Hari ini sama seperti ujian-ujian sebelum-sebelumnya, saya tegang juga pastinya. Kadang-kadang profesor suka nanya, oke, lebih tegangan ceramah atau lebih tegangan ujian? Pastinya lebih tegangan ujian. Mual, sakit perut, tangan dingin, seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa lagi dipuji oleh para guru besar. Iya enggak? Kan rasain. Ini support system saya nih. Kita bangga. Kita nggak kaca-kaca. Ya kita kalau terkena sambil rasa ada bisa. Selamat, jadi pintar. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Bu? Ya, luar biasa, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, saya bahagia karena saya ditemani oleh orang-orang yang mencintai ini. Saya bahagia karena ada suami, ada adik. Ini juga doain ya, dia lagi kuliah, lanjut kuliah juga. Semoga kuliahnya lancar. Cis, lanjut kuliah kemana Cis? Di rumah. Saya mengurusi anak. Ada ibu juga. Ada
ya ada Bang Rio juga dan yang lain-lainnya. Perasaannya tadi ada yang bertanya ya bagaimana rasanya mendapatkan dokter. Saya pikir karena saya orangnya suka belajar gitu teman-teman sekalian, jadi bukan urusan gelar atau apa, saya nggak terlalu memikirkan mengenai itu, tapi karena saya suka belajar, saya suka dunia kampus gitu, saya suka ketemu sama guru-guru besar, ada banyak hal yang saya nggak tahu saya jadi tahu, jadi itu yang buat saya belajar. Dan alhamdulillah beliaunya sabar sih menghadapi istrinya yang hari-hari itu mengajar terus ya. Alhamdulillah beliau kasih izin. Sebenarnya untuk jadi dosen itu kalau sudah terpikir dari beberapa tahun yang lalu sebetulnya, karena saya pribadi suka sekali dengan belajar, tapi karena kesibukan yang cukup padat akhirnya memang masih tunda-tunda. Tapi mungkin rasa-rasanya saya akan mulai memikirkan itu, karena kalau bisa mengajar dan kita juga jadi terus belajar. Bagaimana hari ini saya dikasih ujian adik-adikku tercinta? Ricis loh dengerinnya. Biasanya dia bosen nggak tadi? Tapi keren. Tapi waktu pertama kali datang ke sini lihat mukanya Uma agak pucat sedikit. Ya karena Karena kapan sarapan Uma? belum sarapan, belum tidur. Belum tidur. Iya. Siapa yang mata? Saya agak pucat. Iya. Belum tidur. Belum itu yang berat. Gimana? Ibu mungkin menyangka tidak tahun ini mendapat dua dokumen. Ya, Bisa senang sekolah lah, tinggi. senang lah. Memang dari dia suka hobi. Paling nyaman bawa itu kan kalau ada di kampus. Jadi kalau kemana-mana sukanya ke kampus-kampus gitu ya. Dan dia suka suka belajar. Dia senang sekali lah sebagai orang luar. Contoh-contoh bermasyarakat yang mencontoh belajar. Kritis gimana nih? Nyamannya punya kakak. Berbangga hati, berbahagia hati Kok dan nangis sih? Nangis dong. Biasanya nangis terharu. Enggak, kalau sekarang paling karena perbedaannya kan kalau yang kemarin terakhir sama papa. Kalau sekarang kan sama buntut sama anak sekarang jadi ya lebih Oh iya, ada happy. Moana tadi. Moana Iya, juga mau datang. ikut juga. Jadi supaya dia kenal bahwa ada umanya yang suka belajar ya. Biar biar meniru ya. Biar niru, biar niru. Iya, iya. Sebagai suami gimana nih Maria? Ya, alhamdulillah. Dua. Beliau nih saksi. Jadi awalnya tuh Beliau saksi. awal tuh mau daftar S3 nya satu tempat. Karena pernah mimpinya kok berusaha di malah di kampus sebelah gitu kan. Akhirnya kita daftar lagi ke kampus sebelah. Nah, si kampus yang ini pun diterima, kampus sebelah pun diterima. Tadi awalnya tuh kampus yang ini mau satu aja cukup ya gitu kan. Enggak, ini langsung aja dua-duanya gitu. Kan kuliahnya pun nggak terlalu padat ya. Kalau di kampus sebelah kan 9-5, jadi ini satu. Nah, jadi mengecek kekurangan yang belum pernah diambil. Jadi di kampus sebelahnya pun dapat ilmu baru dan di kampus ini pun dapat ilmu baru. Sebenarnya Bang Rio ini ngelihat saya kan suka banget layapan cari ilmu gitu maksudnya. Jadi Bang Rio selalu bilang gini, daripada pergi sana, mendingan kuliah aja gitu. Jadi sebenarnya yang nyuruh kuliah tuh sebenarnya beliau. Dan beliau sebenarnya saya juga harus minta maaf nih sekaligus berterima kasih kepada Bang Ori, karena Bang Ori yang melihat setiap harinya bagaimana saya mempersiapkan ujian. Terima kasih karena beliau udah dicuekin dalam beberapa hari yang lalu. Menjaga anak-anak ya, Dok? Ya, jadi ya karena itulah, kenapa ngambil dua kampus ya? Karena satu yang gue suka gitu daripada cuma khusus saja dengan saya dan alhamdulillah selesai. Banget. Tapi disertasinya apa bulan? Ya, sebentar dulu ya. Saya mau dengar dari adik saya yang tercinta satu ini. Gimana adikku? Lagi dong adikku memiliki kakak seperti apa ya? Intinya nggak bisa dideskripsikan ya kalau dengan kata-kata ya, karena Bob ini bisa dibilang kayak role model kita sih, terutama aku ya. Jadi Bob semangat belajarnya itu nggak pernah terputus, bahkan tengah malam lagi ngapain mungkin lagi belajar ya kan, tengah malam belajar, terus juga habis dakwah dari luar kota pasti juga belajar. Jadi Bob itu nggak ada capeknya buat belajar, jadi itu menurut saya contoh untuk adik-adiknya sih, dan juga untuk anak-anak kita juga. Dan pokoknya harus disebarluaskan ke masyarakat Indonesia dan ke kita juga. Sosok kakak yang seperti apa sih Bang? Sosok seperti Khadijah kali ya, jadi Amin, tegas, pendidikan tentaranya yang jelas tegas
tegas, terus juga tapi penyayang banget, sayang banget sama adik-adiknya. Paling mudah tersentuh, hatinya paling mudah puji terus deh. Paling mudah meneteskan air mata kalau adik-adiknya atau keluarganya misalnya ada sesuatu masalah, kita saling sharing-sharing, suka menguatkan, membimbing, ngayomi. Intinya di Indonesia ya Mbak Kia, jadi jangan jauh-jauh dari kita lah pokoknya. Kita sering kangen lah. Intinya sosok yang kakak yang pinter, cerdas, penyayang, penyabar, dan kuat lah, tegar. Jadi teman-teman sekalian, tahun 2020 saya wisuda di Universitas Islam dan Masyarakat Hidayatullah Jakarta. Saya mengambil program dokter pengkajian Islam jurusan dakwah. Tapi di sini berbeda, saya mengambil program dokter tafsir konsentrasinya pendidikan berbasis Quran. Jadi yang satu dakwah, yang satu pendidikan. Mudah-mudahan sudah? Ada lagi? Apalagi yang mau dilakukan? Saya masih mau belajar lagi. Mohon doanya ya teman-teman sekalian, saya lagi daftar untuk belajar di satu tempat. Allah a'lam ya, tapi mungkin di luar, tapi mohon doanya lah teman-teman sekalian. Ini masih persiapan untuk semuanya, dan saya berpikir mungkin juga saya akan menuju ke kampus dosen juga. Kalau sekolah ya, membuat sekolah dan sebagainya. Intinya saya pribadi suka dalam dunia pendidikan. Kita sukanya beda-beda ya teman-teman sekalian. Kalau saya suka pendidikan, beliau suka kesehatan, beliau suka dunia kreativitas. Jadi bahagialah bisa didampingi mereka, dan bahagia karena dapat doa dari ibu. Tadi sebelum ujian, saya yakin karena doa ibu kan saja. Ibu dari Nokia dan Nokia. Jadi alhamdulillah berkat doa ibu dan doa dari teman-teman lainnya. Tadi berjalan dengan lancar. Awal-awal tekan teman-teman sekalian, cuman setelahnya alhamdulillah bisa baca. Oke, dari sekolah kelas negerinya itu ke Mesir Al-Azhar atau ada negara lain mungkin skillnya apa nih? Satu sekolahnya bareng Maria. Wallahualam ya teman-teman sekalian, sampai hari ini masih kepikiran Mesir, tapi wallahualam. Jadi minta doa dari teman-teman semua. Yang jelas bagi saya kebahagiaan itu saya suka banget belajar. Jadi mohon doanya supaya bisa terus dikasih kesempatan untuk bisa belajar, suami dukung, ibu dukung, adik-adik juga berikan support. Tapi kata beliau nggak boleh jauh-jauh katanya. Iya. Mau memperdalam lagi ilmunya, kan banyak. Kita kan semakin kita belajar, kita sih nggak tahu apa-apa. Jadi itu masih banyak yang saya nggak tahu. Jadi mohon doanya lah teman-teman sekalian. Yang paling penting semoga Ini baju sama Maria. yang jelas yang penting ini nih, suami dukung ya Allah. Ini kan kuncinya di sini nih. Kalau suami bilang nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh belajar. Kalau keluar kan otomatis kita harus mikirin anak yang lain ya. Iya. Memang harus dibawa kalau nggak bisa ya. Mohon doa lah teman-teman sekalian. Belum tahu, tapi yang jelas tetap terus. Oke, Bicara tentang anak nih, Sulaiman, perkembangannya seperti apa Kak? Kemarin Ya. saya bahagia karena kemarin ada ibu, ada Icis juga. Ibu siapa ya Bu? Enggak. Duduk aja, ibu duduk aja. Jadi memang keluarga kami ini Allah Maha Adil ya teman-teman sekalian. Allah uji kebahagiaan, Allah uji kesedihan. Ibu memang alhamdulillah anaknya dianugerahi oleh Allah autoimun ya Bu ya. Autoimun, dan Sulaiman ada sindrom juga. Tapi alhamdulillah kemarin sudah berbagai macam rangkaian pengobatan kami lakukan. Ibu juga kemarin juga sudah mendapatkan pengobatan, Sulaiman juga. Dan sudah Perkembangannya seperti apa? perkembangannya Sulaiman baik, dan Sulaiman selalu pergi ke rumah Ici setiap Sabtu dan Ahad. Hari ini nggak dibawa Kak? Hari ini Anak-anak pada sekolah semua, jadi ya. Nana sekolah, tapi yang jelas sudah ada rekaman dari teman-teman semua, jadi Nana bisa lihat. Mudah-mudahan iya, ini saya mau nanya sama Icis. 2 tahun lalu waktu saya selesai sidang, dia itu memeluk saya dan mengatakan apa dia Bangga. nggak, terus nangis, tapi sekarang nggak nangis. Kau udah dihabisin air matanya. Nggak ada lagi. Ya, nerosa sekarang. Nih, jadi mereka ini bukan sekedar adik-adik tapi juga menjadi bestie. Soulmate. Oke. Setelah mendapat gelar dokter ini, apakah akan mengeluarkan karya tulis baru? Yang jelas tugas saya setelah ini adalah revisi disertasi teman-teman sekalian ya, karena syarat untuk pengambilan ijazah seperti yang teman-teman selama ini kuliah kan harus direvisi dulu, dan itu perlu waktu, perlu konsentrasi juga, perlu masa
bisa lah. Bagi waktunya gimana tuh Kak? Antara skripsi, tesis, sama ya. Bagi waktunya adalah karena punya orang-orang yang hebat di samping-samping saya ini. Contoh, anak-anak saya kan selalu ke rumah Ricis nih setiap Sabtu Minggu. Nah, saya bebas belajar, nitipin anaknya ke Ricis. Karena bapaknya kan kadang kerja juga, jadi kadang-kadang kalau anak-anak enak banget tuh anak-anak ke rumah Ricis. Rumah jadi sunyi, saya jadi bisa belajar. Dari pagi sampai malam seharian bisa belajar. Wisudanya insya Allah 15 November. Teman-teman mohon doanya, semoga saya bisa dan mungkin pesan nih, ini penting banget buat teman-teman di luar sana. Ini pesan dari papa kita sih. Papa selalu bilang begini sama papa, jangan mengerjakan segala sesuatu setengah-setengah. Betul. Ya kan papa bilang begitu. Papa juga selalu bilang jangan kalah sebelum berperang. Itu kalimat-kalimatnya papa. Jadi itu selalu teringat di kepala kita. Iya benar, papa selalu sadar begitu. Jadi kata papa, maaf ya ini bertiga soalnya suka kelas kecil. Jadi papa selalu ngingetin sama kita semua teman-teman sekalian, kalau kita sudah memutuskan sesuatu, kerjakan sampai tuntas. Karena kalau semuanya serba setengah-setengah nggak akan pernah berhasil. Terus papa juga bilang, jangan pernah kalah sebelum berperang. Jadilah walaupun perempuan tapi harus tangguh, berani, coba dulu, jangan apa-apa, hadapi gitu. Totalitas. Ya, gitu. Jadi itu nasihat papa yang kita ingat terus. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang menjalani perkuliahan, memang perkuliahan itu nggak mudah ya teman-teman sekalian. Pasti banyak lika-likunya. Mungkin teman-teman kadang-kadang punya kesalahan dengan dosen pembimbing atau apapun itu. Kadang-kadang revisi-revisi dan sebagainya. Tapi teman-teman sabar dan teman-teman kerjakan sampai tuntas. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikan semua. Amin. Amin.